Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق القول كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون
Usini wa iyyakum biqaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ayat yang baru kita dengar tadi menunjukkan kita disyariatkan untuk berkorban. Korban adalah ibadah yang sangat mulia, berbeda dengan penyembelihan biasa. Karena Allah Ta'ala menggandeng, memadukan antara sholat dengan korban. Fasalli li rabbika, maka sholatlah kamu karena Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi Allah memadukan antara kewajiban sholat dan kewajiban korban. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati, katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan korbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, la syarikalah, wa bidzalika umirtu, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala, yang demikian itu aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keterangan ini kaum muslimin perlu kita memahami apa yang dimaksudkan kurban atau udhiyah. Udhiyah dan kurban adalah binatang ternak. Binatang ternak yang disembelih pada hari kurban dalam rangka taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan binatang ternak yang dimasukkan di sini adalah kambing, yang itu berumur 1 tahun tidak boleh kurang. Kemudian juga sapi yang berumur 2 tahun lebih. Kemudian juga yaitu unta yang berumur 5 tahun lebih. Ternyata bukan seperti penyembelihan biasa, tetapi Allah memilih yaitu binatang-binatang yang mulia. Karena kurban adalah merupakan ibadah bagi Allah Ta'ala yang sangat mulia. 2 ayat yang kita dengarkan tadi merupakan wajibnya kaum muslimin berkorban, tentunya apabila dia mampu. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Selanjutnya, korban termasuk bagian ibadah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menentukan waktu kurban ini seperti waktu sholat. Ini mulianya kurban. Allah berfirman, faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah salat, laksanakan salat, karena salat ini telah ditentukan oleh Allah Ta'ala waktunya. Ini salat sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Demikian juga beliau bersabda pula di dalam satu hadis, man dzabaha qabla sholati falyu'id dzabhahu. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka hendaklah mengulangi kurbannya. Wa man dzabaha ba'da sholati fa innahu tamma nusukuhu. Barang siapa yang menyembelih kurban setelah sholat Id, berarti sempurna dia kurbannya. Inilah menunjukkan mulianya kurban. Disamakan dengan waktu sholat, tidak boleh keluar daripada waktunya. Keluar pada waktunya tidak sah kurban kita. Sebagaimana kita sholat belum waktunya atau lewat waktunya tidak sah. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Al-Humaiti, man kana minkum dzabaha qabla salat, siapa di antara kamu menyembelih kurban ini sebelum salat Id, falyu'id dzabihatahu, maka hendaknya menyembelih lagi. Penyembelihan pertama daging biasa, penyembelihan yang kedua salat Id adalah daging kurban. Ini menunjukkan pentingnya kita harus memperhatikan waktu kurban ini. Selanjutnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kurban ini binatang-binatang tertentu. Tidak boleh kita berkorban dengan kijang, tidak boleh kita berkorban dengan ayam atau itik atau bebek, tetapi harus yaitu bahimatul an'am, yaitu binatang ternak yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya, walikulli ummatin ja'alna mansaka.
Maka setiap umat ini kami syaratkan untuk berkorban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah Ta'ala ketika menyembelih. Bahimatil an'am adalah rojokaya atau binatang ternak, yaitu kambing. Demikian juga sapi, demikian juga unta. Sebagian berpendapat dibolehkan kerbau karena ada kesamaan dari binatang itu sendiri. Kemudian juga perlu kita fahami kaum muslimin, walaupun sudah ditentukan yaitu tentang jenisnya, tapi ditentukan pula umurnya. Inilah menunjukkan mulianya binatang kurban, bagian daripada ibadah yang mulia. Apa kata beliau? La tadbahu illa musinnah. Jangan kamu nyembelih binatang kurban ini kecuali sudah sampai umur. Illa ayyasur alaikum, kecuali merasa kesulitan bagimu untuk mendapatkan umur yang ditentukan. Fatadbahu jaza'atan minadh-dhani, maka boleh kita menyembelih domba yang besar yang berumur 6 bulan lebih, ketika tidak menjumpai yaitu kambing yang berumur 1 tahun. Ini menunjukkan mulianya kurban ini dan pahala yang cukup besar. Demikian juga beliau menjelaskan pula, kurban menunjukkan mulianya yaitu amal ibadah, karena bagi orang berkorban sebelum dia berkorban, sekarang sudah ada niat untuk korban, maka tanggal 1 bulan Dzulhijjah tidak boleh kita motong kuku kita. Tidak boleh kita memotong rambut kita, bukan kuku dan rambutnya pindah, tetapi kuku dan rambutnya bagi orang yang berkorban. Adapun keluarga yang tidak berkorban boleh memotong kukunya. Dan inilah perlu kita perhatikan agar sempurna amal kita, bukan sekedar disembelih binatang ternak itu, tapi kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhainya, man arata ayyan hara, barang siapa yang ingin berkorban fi hilali Dzulhijjah, pada waktu yaitu tanggal 1 Dzulhijjah, fala ya'khud min sa'rihi wala min adfarihi, jangan memotong rambutnya dan juga jangan memotong kukunya. Karena itu sebelum kita berkorban, apabila sekarang punya niat, maka hendaknya kita memotong kuku dulu, karena sekarang tanggal 25 Dzulqa'dah atau tanggal 24 Dzulqa'dah. Inilah yang harus kita perhatikan. Selanjutnya pula, korban menunjukkan mulianya ibadah. Kenapa? Karena boleh membagikan pahalanya untuk orang lain. Subhanallah. Jadi kalau dalam satu rumah dia berkorban 1 kambing, yang lain istrinya tidak bisa, kemudian anaknya, saudaranya tidak bisa, boleh kita menyertakan pahalanya untuk semua keluarga. Tetapi kita patungan tidak boleh, karena kambing hanya untuk 1 orang. Namun membagikan pahalanya boleh, dengan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih, Allahumma hadza min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati lam yudhi. Ya Allah, ini kurbannya Muhammad dan kurbannya keluarganya Muhammad yang tidak bisa kurban, dan kurbannya umatku yang tidak bisa kurban. Jadi ini perlunya kita menata niat ketika kita punya sapi disembelih, maka sertakan keluarga kita. Ya Allah, hadza minni, ini kurbanku wa min ahli, dan kurban untuk keluargaku wa min ummati wa min jirani, dan tetanggaku yang tidak bisa kurban. Inilah mulianya berubah kurban. Kalau kita sholat tidak boleh membagi pahalanya, namun ketika kita berkurban dipersilahkan karena ada dalilnya. Kemudian juga dijelaskan pula kurban menunjukkan mulianya ibadah dengan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah Ta'ala menilai ketaatan kita, menilai keikhlasan kita, menilai kecocokan kita dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil la yanalallaha luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Ta'ala bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita.
yaitu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, perlunya kita mulai sekarang, karena korban insyaallah termasuk hal yang sangat mudah untuk kita bagi orang yang mampu. Jangan sampai kita meninggalkannya, karena beliau selama 10 tahun di kota Madinah setiap tahun berkorban. Setiap tahun berkorban, padahal beliau termasuk orang yang sangat miskin. Kemudian nomor 7, korban menunjukkan mulianya ibadah, karena kita tidak boleh menjual dagingnya. Karena ini korban untuk ibadah. Bagaimana kita menjual? Kita tidak boleh menjual kulitnya, tidak boleh menjual dagingnya. Dan juga kemuliaan kita boleh mengambil sepertiga dari daging yang dari binatang yang kita sembelih. Namun dijual tidak boleh, dibagikan boleh. Adapun orang yang mendapatkan daging korban, dia menjual boleh, karena dia bukan berkorban. Bagi yang berkorban, kulitnya harus dibagikan, demikian juga dagingnya harus dibagikan pula. Begitu kaum muslimin nikmatnya orang mencari pahala dengan lewat berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selanjutnya, mulainya kurban, binatang ternak yang kita kurbankan tidak boleh cacat. Apabila cacat tidak boleh digunakan untuk kurban. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 macam binatang ternak yang tidak boleh dibuat untuk kurban. Pertama, al-awra'u al-bayinu awruha, buta. Baik buta karena dia tidak bisa melihat, atau buta karena bola mata tidak ada. Buta 1 tidak boleh, 2 juga tidak boleh. Adapun kita sembelih untuk biasa boleh, namun untuk kurban tidak diperkenankan. Yang nomor 2 yaitu wal maridatu al-bayin maradha. Betul-betul sakit, tidak bisa berdiri, atau sakit kurap, ya, atau juga matanya yaitu sakit. Ini menunjukkan binatang kurban betul-betul harus sehat. Adapun apabila pincang, a'rad tidak diperkenankan. Ya, ini harus kita fahami. Kemudian nomor 3 yaitu wal kasiratul lati tunki. Apabila binatang sudah tua, tidak ada sumsumnya, ini juga tidak dibolehkan untuk jadi kurban, walaupun boleh disembelih untuk biasa. Kemudian wal a'raj wa alladhi yani baina dhuluha, yani pincang yang jelas-jelas pincang, mungkin patah kakinya atau yang lainnya, atau sebagian ulama mengatakan apabila telinganya sobek tidak diperkenankan. Namun ini perlu kita fahami kaum muslimin, betul-betul binatang kurban ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlunya kita berdoa ketika kita berkurban, ya. Hendaknya berdoa betul-betul membaca bismillah Allahu akbar. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurbanku ini. Wa min ailati, kalau menyebutkan keluarganya, ya Allah terimalah kurban untuk keluargaku ini. Wa min ummati wa min jirani lam yudaqi, ya Allah terimalah kurban untuk kerabatku dan juga untuk tetanggaku. Begitu kaum muslimin indahnya. Makanya kesempatan masih panjang untuk kita. Sekarang tanggal 25 Dzulqa'dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk beramal soleh ini. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.